Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Allah Tuhan Rahman wa Sifat wujud serta kidam pujaan umat siang jo malam. Salawat jo salam kepada junjungan kita Muhammad, pangkatnya tinggi dunia akhirat 100 selatan utara timur jo barat. Tantak pun tiang ke hulu di bawah kiliran taji asamulo kata dahulu 3 limbagu nan terjali. Pertama sambah menyambah, kedua baso jo basi, ketiga sirih jo pinang. Sama menyambah dalam adai tali batali undang-undang nan tersabut di mulut manih nan terpakai di baso bayak. Mulut manih telempong katu baso bayak gula di bibir di dalam bungka dan piawai nan banamu adat je sepan santun. Nyata limbago nan terjali isinya adat je pusaku nan bersama kita memakaikan. Lurih kaunan dari pasar baru di sinan hati takabe, minta ampun ambu dahulu, jawablah salam bina rapek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana teman-teman semuanya, berjumpa kembali di channel kita ini di Sulah Benam Project. Pada kesempatan kali ini ada sesuatu hal yang menarik yang ingin kita bahas, ingin kita buka cakrawala berpikir kita secara bersama-sama. Mungkin teman-teman sudah menonton acara debat yang dilaksanakan oleh KPU Indonesia, yang mana menghadirkan ketiga capres untuk saling beradu argumen, beradu taktik, visi misi untuk dapat maju menjadi Indonesia satu. Nah, selengkapnya akan kita bahas di Balai Nan Rendah, kan kawan. Teman-teman semuanya, di dalam kita membahas tentang siapa yang akan naik menjadi presiden Indonesia, siapa yang akan menjadi pemimpin di Indonesia kelak, yang akan menggantikan Bapak Presiden kita yang terhormat, Bapak Joko Widodo. Dan tentunya kita harus memilih dengan secara seksama, dan kalau bisa kita melewati fase-fase sebelum mencapai ataupun menjumpai hari pencoblosan. Apa yang hendak kita maksudkan di sini teman-teman semuanya adalah bagaimana kita harus mengenal terlebih dahulu siapa capres dari ketiga calon ini. Latar belakangnya bagaimana? Pengalamannya sudah sampai sejauh mana? Dan apa yang bisa dia lakukan untuk Indonesia ke depan. Terutama tidak dulu kita berbicara tentang apa yang bisa beliau lakukan untuk daerah kita, tapi bagaimana kita berusaha untuk melihat secara garis besar tentang apa yang akan terjadi dengan negara kita tercinta ini, Indonesia, setelah beliau ini mendapatkan kursinya sebagai RI 1. Itu yang harus kita wanti-wantikan dan harus kita cerna dari sekarang, kawan-kawan semuanya. Kita sempat membahas di channel kita ini, di Sulah Benam Project ini, tentang kepemimpinan menurut orang Minangkabau. Penilaian-penilaian yang harus dimiliki ataupun kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin di Minangkabau, kawan-kawan semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini tidak ada salahnya untuk kita mengulang kembali, karena apa kaji dapat ulang, apa jalan dapat tampuh, tentang kepemimpinan ini, kawan-kawan semuanya. Karena bisa saja dan kita yakini, paling tidak saya sendiri merasa yakin, kalau kita melihat dari peninggalan-peninggalan dari generasi-generasi terdahulu di Minangkabau ini tentang mencari pemimpin itu yang layak menurut adat Minangkabau seperti apa, itu yang akan kita ulang kembali, itu yang akan kita sampaikan kembali kepada kawan-kawan semuanya. Mungkin kawan-kawan masih ingat tentang 3T namanya. Jadi paling tidak ada 3 kriteria yang menjadikan kita layak untuk memilih seseorang tersebut untuk menjadi pemimpin kita. Apalagi ini untuk menjadi pemimpin di negara Republik Indonesia ini yang sama-sama kita cintai. Kita tentunya mengharapkan pemimpin kita mampu sesuai dengan harapan-harapan yang telah kita inginkan selama ini. Keterpurukan kita selama ini mudah-mudahan menjadi pembangkit batang nan terendam jika beliau ini naik nantinya. Kita mulai dari T yang pertama, kan kawan. T yang pertama adalah takah, atau yang dimaksudkan oleh orang Minangkabau adalah batakah, kan kawan semuanya. Yang dimaksudkan dengan batakah ini adalah ada kelayakan dari sisi karakternya dia, ada kelayakan dari sisi beliau berbicara, ada keyakinan dari kita bahwasanya si dia ini memang pantas dan memang bisa menjadi pemimpin untuk kita. Sederhananya seperti itu, kan kawan. Karena bisa saja kita melihat seorang pemimpin ini, jikalau dia sudah berdiri di depan rakyatnya, jikalau dia sudah berdiri di depan orang banyak, maka dia akan grogi lah, dia akan timbul kecemasan, akan blank. Nah, hal-hal semacam ini merupakan orang-orang yang tidak batakah dalam bahasa Minangnya.
Maksudnya dia tidak mempunyai kapabilitas untuk menjadi seorang pemimpin, tidak punya kualitas untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, bagaimana kita akan memilih orang-orang yang seperti ini, kawan-kawan semuanya? Maka dari itu, dari acara debat yang pertama itu, mudah-mudahan kita sudah bisa melihat siapa yang batakah yang akan bisa menjadi pemimpin kita nanti. Lalu T yang kedua, kawan-kawan, adalah tokoh. Nah, apa yang dimaksudkan dengan tokoh? Ya, seorang pemimpin ini dia harus merupakan seorang tokoh masyarakat, tokoh agama mungkin lebih sempurnanya. Lalu tokoh-tokoh yang bisa memberikan inspirasi, yang bisa memberikan kita kesan bahwasanya si beliau ini memang patut untuk kita ikuti, si beliau ini memang patut untuk kita dorong dari bawah untuk kita jadikan pemimpin kita. Nah, dia harus punya gelar terlebih dahulu, paling tidak gelar akademik, gelar akademis, segala macamnya, gelar-gelar yang bisa membangun kapabilitas dirinya. Nah, di sana tentunya dia akan menjadikan seseorang itu menjadi tokoh di kalangan masyarakatnya. Pendapatnya didengarkan, kata-katanya menjadi solusi bagi masyarakat, dan tindakannya. Nah, ini yang paling penting. Tindakannya dapat mempengaruhi perubahan. Walaupun itu perubahan kecil, tapi dia berusaha memaksimalkan. Lalu T yang ketiga, kawan-kawan semuanya, adalah tagih. Apa yang dimaksudkan dengan tagih ini? Ini adalah memang bahasa Minang sekali, kawan-kawan semuanya. Tagih ini artinya ada kemampuan, ada kecepatan, ada akselerasi di sana, kawan-kawan semuanya. Ada kekuatan, ada power di sana. Tagih itu setiap ada persoalan, setiap ada permasalahan, dia mampu untuk menyelesaikan secara pemikiran, tenaga, maupun sumbangsih yang lain yang bisa dia lakukan. Tagih ini gesit juga, kawan-kawan, artinya lihai juga. Maka dari itu, jikalau pemimpin ini kita bisa melihat rekam jejaknya selama ini, karena tentunya sudah bersuluh matahari bagal langgang di mata orang banyak tentang ketiga calon yang menjadi ataupun yang maju di Pilpres. Kita sudah kenal semuanya, kita sudah kenal 1, 2, 3-nya, kawan-kawan semuanya. Kita bisa menilai, dan bagi kawan-kawan yang masih ragu, terkhusus untuk generasi milenial, generasi Z, generasi sandwich, generasi strawberry, dan apapun lah namanya, ini saya kasih 3 cara, 3 kriteria yang mungkin bisa teman-teman terapkan dan bisa kawan-kawan lihat dari ketiga pemimpin ini, 3 calon ini, yang mana yang batakah, yang mana yang memang merupakan seorang tokoh, yang mana yang merupakan memang tagih dalam bertindak dalam 3 hal ini. Mudah-mudahan membantu kawan-kawan semuanya. Ibarat buduk kaciak dan alun sudah, pekakih nak alun langkok bana, jika balaya madapi napi, kok katangah takut di kolambang, kok katapi takut di boyo. Tak mungkin si buto kaman membiang, si lumpuh kaman nari, si bisu kaman nyanyi. Dek, sama-sama kita saling beraja, saling mengingatkan. Mudah-mudahan dengan channel kita nanko, dengan sesederhana nanko, bisa memberikan pemahaman lebih untuk kita bersama dan membuka pola pikir kita yang mungkin masih buntu dan sempit. Maka dari itu, dengan kita mendengarkan persoalan yang disampaikan oleh orang lain, kita mencoba menyimak, menyikapi, tentunya kita juga akan berpikir dan terbesitlah solusi dari apa yang kita keluhkan selama ini, terutama tentang mencari seorang pemimpin di negara kita ini, dan juga pastinya dia akan memimpin di tempat ataupun di provinsinya, kawan-kawan masing-masing, dan terkhusus untuk kita di Minangkabau, mereka juga akan memimpin Minangkabau kita tercinta ini, kawan-kawan. Jadi jangan sampai salah pilih, apalagi tidak sampai memilih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.